Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali lagi ibadah online bersama Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Pastor Basail Bandi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, keluarga beriman, shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau sambut kehadiran Tuhan di tempat kita masing-masing. Saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan dan perlindungan-Mu, serta kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Semua yang baik Tuhan telah perbuat dalam hidup kami, hingga sampai hari ini Tuhan. Kami datang dengan satu kerinduan untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Bertatalah Tuhan Yesus di atas pujian kami yang akan kami naikkan pagi hari ini. Jamalah setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada. Lawatlah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Hanya Kaulah segala-galanya, Kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dalam hidup kami. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Maka Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, tangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Saudara yang percaya, kita angkat bersama pujian ini. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab kami hamba-Mu, sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu, rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang
percaya. Sekali lagi serukan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Dengan yakin katakan, rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Sungguh ku percaya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oh, sungguh ku percaya. Inilah pernyataan iman kami Tuhan di hadapan-Mu. Hati kami percaya sepenuhnya, seutuhnya Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang Kau pandang mulia, yang Kau pandang berharga. Jadilah kepada kami Tuhan seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Kami berserah penuh, kami berserah seutuhnya Tuhan. Kami tahu pertolongan kami datang daripada Tuhan. Kami tahu ketika kami merasa kami tidak sanggup, ketika kami mengangkat tangan kami, maka Allah kami tidak akan membiarkan kami. Maka Allah kami akan turun tangan untuk membela dan melepaskan kami. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini yang kami percaya Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu Bapa. Urapi firman-Mu, kerjakan firman-Mu agar menjadi rema dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Hati kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Puji Tuhan kita semua masuk di minggu ketiga di bulan Desember, tepatnya di tanggal 20 Desember 2020. Dan tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan masuk ke tanggal 25 dan merayakan Natal. Itulah sebabnya di sepanjang bulan Desember ini saya akan memberitakan firman Tuhan yang berhubungan dengan Natal. Untuk hari ini kita akan membaca dari Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Judulnya di Alkitab Kelahiran Yesus Kristus. Mungkin saudara yang mendengar akan berkata, loh bukannya minggu lalu juga dari Matius 1 ayat 18 sampai 25? Betul, minggu lalu juga membahas nats yang sama tetapi yang diberitakan berbeda. Kalau minggu lalu kita belajar tentang mujizat, maka minggu ini kita belajar tentang keluarga. Itulah luar biasanya Alkitab kita, firman Tuhan ajaib, walaupun satu kata saja ketika Roh Kudus bekerja bisa menyampaikan tentang banyak hal. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia
Yesus. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Natal di minggu pertama kita sudah membahas, bicara tentang dipakai menjadi alatnya menggenapi rencananya. Yang kedua, di minggu kedua kita membahas Natal bicara tentang mujizat dari Nats Matius 1 ayat 18. Minggu ketiga, minggu ini, hari ini kita membahas masih dari Matius 1 ayat 18, tetapi yang dibahas berbeda, Natal bicara tentang keluarga. Dan hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Yusuf dan Maria membentuk sebuah keluarga, dan keluarga mereka jelas adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Apa arti diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan itu artinya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkat dari kata Ibrani barakah artinya segala kebaikan Tuhan. Tidak hanya bicara materi ya, materi atau uang itu juga berkat, tetapi berkat tidak sempit hanya materi. Berkat itu bisa bicara kesehatan, kekuatan di tengah pergumulan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sukacita, damai sejahtera, ada jalan keluar, ada pintu terbuka. Itu semua bicara tentang berkat. Dan kita bisa belajar dari Yusuf dan Maria, Tuhan jelas memakai keluarga karena Tuhan turun lewat Yusuf dan Maria. Tuhan tidak turun tiba-tiba model Superman. Itu artinya Natal bicara tentang keluarga. Dan Yusuf dan Maria adalah dua orang yang membentuk satu keluarga yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan pun juga mau memakai keluargamu dan keluargaku untuk menjadi alatnya mewartakan kasih Tuhan yang besar. Hari ini dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, saya mau bagikan ada 4 hal tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Karena Natal juga berbicara tentang keluarga. Yang pertama kalau kita perhatikan di ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi yang pertama, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang hidupnya menjaga kekudusan. Lalu bagaimana maksud dari ayat 18, Yusuf dan Maria menjaga kekudusan? Yusuf dan Maria adalah dua orang yang bertunangan. Tetapi sampai bayi Yesus lahir, mereka tidak hidup sebagai suami istri. Bahasa sederhananya mereka tidak tidur bareng, tidak tidur bersama. Kenapa? Karena mereka menjaga kekudusan. Karena memang Yesus lahir bukan hasil hubungan laki dan perempuan. Tetapi Tuhan sendiri yang masuk ke dalam kandungan Maria, meminjam kandungan tersebut, berinkarnasi, berubah wujud menjadi bayi manusia. Di sini mereka sungguh-sungguh menjaga kekudusan Tuhan. Dan kata kudus artinya dari bahasa Ibrani kadosh, artinya sesungguhnya maknanya yang paling dalam itu adalah dipisahkan. Jadi ketika hidup menjaga kekudusan artinya hidup menjaga kita sudah dipisahkan dari dunia. Jangan sampai gaya hidupmu sama seperti dunia. Jangan sampai karaktermu sama seperti dunia. Jangan sampai kelakuanmu sama seperti dunia. Kalau dunia bilang biasa kok untuk bohong, dunia bilang biasa kok untuk fitnah. Kalau mau naik jabatan biasa sikut-sikutan. Biasa kok kalau kita berbuat main dukun. Biasa kok kalau seks bebas sebelum nikah. Orang yang hidupnya menjaga kekudusan adalah orang yang hidupnya menjaga karakternya, gaya hidupnya, kelakuannya terpisah, tidak sama seperti dunia. Jangan dipelintir, bukan berarti kita tidak boleh membaur. Kita tidak boleh berteman, kita boleh berteman membaur dengan banyak orang, bahkan kita harus masuk ke mereka. Tapi gaya hidup, karakter, kelakuan kita itu harus dijaga, dipisahkan, tidak sama seperti dunia. Makanya saya katakan Yusuf dan Maria ini sungguh-sungguh adalah orang yang diberkati Tuhan, mereka orang yang hidupnya menjaga kekudusan. Buktinya apa? Mereka tadi dikatakan belum hidup sebagai suami istri. Mereka sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Sehingga bayi Yesus lahir itu memang pure, benar-benar murni. Bukti bahwa itu bukan hasil hubungan laki-laki dengan perempuan. Dan memang Yusuf dan Maria ini sudah bertunangan. Kalau tradisi Yahudi, orang sudah tunangan itu secara de jure sudah seperti suami istri. Tapi de facto belum hidup sebagai suami istri. Makanya ada kalimat Yusuf mau menceraikan istrinya padahal mereka ini masih tunangan. Jadi orang kalau baca Matius 1 tuh orang bingung. Ini sebenarnya mereka sudah menikah atau belum? Sebenarnya mereka belum, tapi sudah tunangan. Nah, tradisi Yahudi kalau sudah tunangan itu de jure sudah seperti suami istri, ya hukum, tapi de facto faktanya mereka belum tidur bersama. Dan Yusuf dan Maria tetap menjaga kekudusan itu sampai bayi Yesus lahir. Hari ini jadilah keluarga-keluarga yang hidupnya menjaga kekudusan. Saya ingat sebuah cerita tentang sepasang suami istri yang datang konseling ke saya, cerita pergumulannya mulai ekonomi, mulai keluarga, masalah lingkungan segala macam banyak. Tetapi di tengah cerita itu akhirnya mereka bercerita bahwa yang laki, yang suami punya pacar, yang istri juga punya pacar. Terus saya bilang, bagaimana mungkin kalian kalau doa bareng gimana ya tetap doa Pak?
Ke gereja ya tetap ke gereja. Kok bisa suami istri ke gereja berdoa, tapi yang laki punya pacar, yang istri punya pacar? Lalu jawaban mereka, ya kan udah lumrah Pak, udah biasa. Nah kalimat ya udah lumrah Pak, udah biasa, itu menunjukkan mereka tidak menjaga kekudusan. Artinya mereka tidak menjaga bahwa mereka sudah dipisahkan, tidak sama seperti dunia. Kalau tidak sama, kalau menjadi sama seperti dunia, ya sudah berarti ikut arus. Dunia bilang nggak apa-apalah narkoba, nggak apa-apalah fitnah, nggak apa-apalah ya kalau kita bohong, kita dengki, kita amarah, kita iri, main dukun, seks bebas sebelum nikah, itu artinya menjadi sama seperti dunia, tidak dipisahkan. Dan saya bilang kalian kalau mau benar-benar beres, kan harus sungguh-sungguh menjaga kekudusan, hidup bertobat, balik ke Tuhan, jaga kekudusan dalam artian jaga karaktermu, kelakuanmu, gaya hidupmu tidak seturut seperti dunia. Dan keluarga yang diberkati Tuhan yang pertama adalah keluarga yang hidupnya menjaga kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan Bapak, yang kedua, mari kita lihat sama-sama di ayatnya yang ke-20. Di ayatnya ke-19, demikian firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Perhatikan kalimat, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang bersih hatinya. Ini penting Saudara, bersih hatinya. Tuhan melihat sampai ke kedalaman. Tuhan lihat nggak hanya luarannya saja. Manusia bisa ditipu dengan keadaan di luar. Kita pelayanan pagi, siang, sore, malam. Kelihatannya pakai jubah jas pelayanan. Kelihatannya dia secara organisasi. Ya kan, anak pendeta, dia majelis, dia ini. Tapi Tuhan melihat hati loh. Bisa saja fisiknya, badannya di gereja, tapi hati pikirannya kotor di luar sana. Hati pikirannya penuh amarah, dendam, dengki, kebencian, emosi yang meluap-luap. Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati. Dan orang yang tulus, putih, pure, bersih hatinya, nggak ada niat-niat jahat, nggak neko-neko, nggak ada strategi trik-trik aneh. Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Berapa banyak contoh di Alkitab orang yang tulus hatinya itu diberkati Tuhan. Contohnya Daud. Daud bukan manusia sempurna, dan Alkitab kita mencatat semua manusia berbuat salah kecuali Yesus yang tidak ada salahnya. Paulus pernah menganiaya orang Kristen. Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Abraham disuruh nunggu janji Tuhan, akhirnya ambil jalan pintas menikah dengan Hagar. Adam jangan makan buah, Adam dan Hawa makan buah. Apalagi saudara, siapa lagi? Semua punya kesalahan. Semua punya kesalahan. Daud lebih-lebih pernah berzina. Tetapi yang menarik dari Daud, sampai dia dijadikan tolak ukur raja-raja Israel adalah karena hatinya. Daud cepat berbalik, hatinya pure, putih, bersih di hadapan Tuhan dan mengaku, polos, Tuhan aku salah, ampun, mohon ampun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, cerita tentang suami istri Ananias dan Safira. Ya Tuhan nggak minta diberikan persembahan ke Tuhan, tapi mereka inisiatif dari mereka sendiri mau memberikan kepada Tuhan dari awal, tapi setelah penjualan mereka menahan sebagian. Apa yang terjadi? Tuhan tahu sampai ke kedalaman hati. Akhirnya mereka berdua mati. Ini menunjukkan apa? Hati ini penting untuk tetap dijaga pure, murni, putih, tulus, bersih di hadapan Tuhan. Berkali-kali saya sampaikan tentang hati, karena manusia bisa ditipu kok dari luaran. Tapi hati nggak bisa ditipu, Tuhan nggak bisa ditipu. Hati bisa dibaca dan dilihat Tuhan. Hari ini di momen Natal, jaga hatimu. Buang semua kepahitan, amarah, dendam, benci. Di momen Natal ini, bersihkan hatimu, bersihkan hatimu. Kalau ada orang bilang ya kalau kamu dibegitukan terus nanti kamu gimana? Saya mau kasih tahu, udah urusan orang jahatin dirimu, urusan Tuhan. Tapi yang penting hati kita pure, putih, bersih di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Ya, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang bersih hatinya, menjaga hatinya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Perhatikan kalimatnya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Berarti Yusuf ini taat. Ya, Natal bicara tentang keluarga karena Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, memakai sebuah keluarga, yakni Yusuf dan Maria. Matius 1 ayat 18-25 di sana diceritakan tentang Yusuf dan juga Maria. Dan lihat di ayat yang ke-24, Yusuf ini taat. Jadi yang ketiga, keluarga yang diberkati Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan adalah keluarga yang taat. Taat itu artinya apa sih? Tunduk, nurut, taat sama Tuhan.
Belajar taat, saudara, tidak mudah, tapi di balik ketaatan ada berkat menanti. Dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab mengalami proses belajar taat, saudara. Abraham, bagaimana Abraham? Abraham itu bukan orang yang istilahnya nganggur, nggak ada kerjaan. Dia sudah settle, sudah mapan. Dia dari keluarga pengusaha terafim. Terafim itu patung-patung. Tapi Tuhan suruh pindah, keluar dari Ur Kasdim. Kemana Tuhan? Ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum dikasih tahu tanahnya. Di tengah jalan baru dia tahu tanahnya itu ada di Kanaan. Kanaan itu ada di Israel. Kalau saudara teliti di zaman sekarang, Abraham itu berasal dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu ada di Irak. Kanaan itu ada di Israel. 2020 dari Irak ke Israel, kalau naik pesawat hampir 3 jam. Bagaimana bicara tentang lebih dari 3.000 tahun lalu? Ini zaman Abraham, zaman Yesus aja 2.000 tahun lalu. Naik unta berapa lama? Dan sudah gitu Abraham nggak tahu Kanaan ini tanahnya subur atau tidak. Hari ini kalau saudara disuruh Tuhan pelayanan ke Hong Kong, saudara bisa googling, oh Hong Kong, naik pesawat yang murah, flight yang murah, hotel yang oke, naik MRT gimana caranya ini, saudara bisa googling. Abraham dulu nggak ada Google. Dia nggak tahu orangnya di sana baik atau tidak, tanahnya subur atau tidak. Belajar untuk taat itu tidak mudah. Pasti hatinya penuh pergolakan, tapi dia belajar taat. Di balik ketaatan ada berkat menanti. Taat. Bukankah Yesus sudah menunjukkan itu? Dia taat sampai akhir, sampai mati, dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Belajarlah untuk taat. Keluarga yang taat, tunduk akan firman, ngikut maunya Tuhan. Ikut apa kata firman Tuhan, tidak keluar dari firman, belajar tunduk taat, pasti adalah keluarga yang mengalami diberkati Tuhan. Ya, saya ingat sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang mendapatkan istilahnya ya perintah Tuhan lah untuk ngurusin anak-anak dari luar pulau. Ditampung, ya, sekolah, dikasih makan. Keluarga ini bukan keluarga kaya, tapi karena Tuhan sudah menaruh perintah itu di hati keluarga ini, ya mereka laksanakan. Tentu tidak mudah loh nampung banyak orang, bukan keluarga yang kaya raya. Kebutuhan itu tinggi, kebutuhan makan, minum, untuk pakaian, ya kan, tentu perlu sabun, sampo, odol, gula, minyak, beras, semua. Sampai di satu titik keluarga ini pasti pernah mengalami semuanya habis, dan uang gaji belum masuk, berkat juga belum turun. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengandalkan Tuhan. Dan betul, ini singkat cerita, ketika keluarga ini semua isi rumah lagi pergi keluar, tiba-tiba ada orang datang, ya ini bicara zaman dulu ya, kan belum nggak bisa di-trace seperti sekarang kalau kita pesan online. Tiba-tiba ada satu mobil besar itu bawa semua kebutuhan sembako, ya sabun, minyak, beras, gula, semua. Sampai nggak tahu tuh dari mana, dan mereka hanya percaya itu Tuhan yang kirim. Dan memang kebetulan zaman dulu nggak bisa di-trace gitu ya, tidak seperti sekarang. Ini menunjukkan bahwa ketika orang taat tidak mudah loh. Tapi waktu mereka taat sama Tuhan, mereka mengalami pada akhir di balik ketaatan ada berkat menanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, saudara, kita lihat di ayat yang ke-25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ada kalimat menamakan dia Yesus. Jadi Natal bicara tentang keluarga. Keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga yang diberkati. Saya percaya Tuhan juga mau memberkati keluargamu dan keluargaku, serta memakai keluargamu dan keluargaku menjadi alat mewartakan kasih-Nya. Keluarga yang diberkati Tuhan yang keempat adalah keluarga yang menghadirkan Yesus di tengah-tengah mereka. Hari ini pertanyaannya, di momen Natal 2020, di kondisi pandemi ini, sudahkah Yesus sungguh-sungguh lahir di tengah-tengah keluargamu? Saya percaya nggak kebetulan kok, walaupun tidak mudah yang namanya kondisi pandemi berdampak ke semua negara, semua warga bumi, semua ekonominya terdampak. Gereja pun harus berubah dari online, dari on-site ya, di tempat menjadi online ya, lewat internet di rumah. Kita nggak bisa ketemu di gereja, tapi positifnya keluarga-keluarga ini dikuatkan. Mesbah keluarga dibangun. Ada apa pesan Tuhan? Tuhan mau mungkin supaya sungguh-sungguh kita evaluasi diri, hubungan keluarga kita dipulihkan, dipererat, dan Yesus sungguh-sungguh hadir. Pertanyaannya hari ini, sudahkah Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu? Jangan-jangan hanya sekedar rutinitas engkau selama ini sebagai sebuah keluarga, hanya formalitas KTP-nya Kristen, atau lebih parah lagi yang suami percaya Tuhan yang istri belum, atau kebalik istri percaya Tuhan suami belum, atau anak-anak percaya Tuhan orang tua belum. Hari ini berdoa sungguh-sungguh, biarlah Yesus sungguh-sungguh dapat hadir di tengah-tengah keluargamu. Ini adalah peristiwa yang besar di mana Yesus lahir di tengah-tengah keluargamu, hadir di tengah-tengah keluargamu, engkau pasti menikmati, mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan Natal ini bicara kelahiran Yesus. Natal bukan hanya bicara tentang pesta, hingar-bingar, kemegahan dan kemewahan, tapi bicara kelahiran Yesus. Sudahkah Yesus lahir di hatimu, saudara?
di hati suami, istri, dan semua anak-anak hadir di tengah-tengah keluargamu. Di mana Yesus hadir di tengah-tengah keluarga, di sana keluarga tersebut akan menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan bagi semua orang yang mendengar program ini, supaya boleh sungguh-sungguh mereka hari ini mengalami pemulihan hubungan, dan Yesus boleh sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah keluarga setiap orang yang menonton program ini. Saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini buat setiap kita. Natal bicara tentang keluarga. Dari Nats Matius 1 ayat 18-25, kita bisa melihat bagaimana keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Mereka dipelihara Tuhan, berkat tidak hanya bicara tentang materi, tapi bicara tentang kekuatan, pertolongan, kesehatan, sukacita, dan pemeliharaan yang sempurna. Bagaimana mereka bisa selamat dari kejaran pedang Herodes. Bagaimana mereka bisa melihat orang Majus datang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Natal bicara keluarga Yusuf dan Maria, keluarga yang diberkati Tuhan. 4 hal bicara tentang keluarga yang diberkati. Yang pertama, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang hidupnya menjaga kekudusan. Yang kedua, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang hidupnya bersih hatinya. Yang ketiga, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang mengalami ketaatan, keluarga yang taat. Dan yang keempat, keluarga yang mengalami diberkati Tuhan adalah keluarga yang menghadirkan Yesus dalam hidup mereka. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Hamba berdoa, biarlah firman yang didengar oleh setiap orang yang menonton dan melihat program ini boleh sungguh-sungguh tertanam, berakar, dan berbuah. Hidup mereka boleh menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Hamba berdoa Tuhan buat setiap orang yang menonton dan mendengar program ini dalam setiap pergumulan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup menolong menjawab tepat pada waktu Tuhan dengan cara Tuhan yang indah. Bersama dengan jemaat Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia diberkati, penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati, pemimpinnya dari yang tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah para menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati diberkati Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang yang terdampak ekonominya karena pandemi ini, para pengusaha, para pekerja, tenaga profesional diberkati. Mereka yang ada di garda terdepan melawan pandemi ini, tenaga medis dan para relawan dipelihara Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya di Indonesia dan di kota di mana kami tinggal. Dan juga kami berdoa bagi gereja orang beriman kampus Surabaya, diberkati Tuhan bersama dengan seluruh jemaatnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan firman yang boleh kami dengarkan termeterai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini, dan sebelumnya kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.